Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang indera peraba. Reseptor taktil. Sistem taktil merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Anatomi kulit. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya terletak di bagian paling luar. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh dan ketebalannya bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, serta subkutis hipodermis. Selanjutnya, fungsi kulit. Fungsi kulit di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, melindungi tubuh terhadap luka. Yang kedua, perlindungan terhadap mikroorganisme patogen. Ketiga, mempertahankan suhu tubuh. Keempat, mengatur keseimbangan cairan. Kelima, sebagai alat rangsangan yang datang dari luar yang dibawa oleh saraf sensorik motorik ke otak. Bagian kulit yang pertama yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu pertama stratum corneum atau lapisan tanduk, kedua stratum lucidum, ketiga stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, keempat stratum spinosum atau stratum malpighi, kelima stratum basale atau stratum germinativum. Epidermis sendiri sangat beragam fungsinya, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Baik, selanjutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di tengah antara epidermis dan hipodermis. Fungsi utama dari dermis adalah memproduksi keringat dan minyak atau sebum, mengalirkan darah ke kulit, dan menumbuhkan rambut. Lapisan yang juga disebut dengan kulit jangat ini lebih tebal dari epidermis karena tersusun dari kelenjar minyak dan keringat, folikel rambut, jaringan ikat, ujung saraf, serta pembuluh darah. Lapisan dermis dibagi menjadi dua, yaitu area dangkal berbatasan dengan epidermis yang disebut dengan daerah papiler, dan area dalam tebal dikenal sebagai dermis retikular. Daerah papiler terdiri dari jaringan ikat longgar areolar. Ini adalah nama untuk proyeksi finger-like yang disebut papilla, yang memperpanjang ke area epidermis dan mengandung baik jaringan terminal kapiler darah atau corpuscle Meissner ini taktil. Kemudian yang kedua adalah lapisan retikular. Retikular terletak di bawah wilayah lapisan papiler dan biasanya lebih tebal. Hal ini terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur dan menerima namanya dari konsentrasi padat kolagen, elastis, dan serta retikuler yang menenun sepanjang itu. Bagian yang ketiga yaitu subkutis atau hipodermis. Subkutis adalah lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari jaringan longgar berisi sel lemak yang bulat, besar, dengan inti mendesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Selanjutnya, fisiologis indera peraba. Indera somatik merupakan mekanisme saraf yang mengumpulkan informasi sensoris dari tubuh. Indera somatik dapat digolongkan menjadi 3 jenis fisiologis. Pertama, indera somatik mekanoreseptif atau mekanoreseptor. Kedua, indera termoreseptif yang mendeteksi panas dan dingin. Dan ketiga, indera nyeri. Selanjutnya adalah neurologi indera peraba. Gangguan indera peraba terjadi bila ada kelainan di susunan saraf pusat sehingga mempengaruhi sensibilitas atau perabaan, disebut dengan lower motor neuron. Hipersensitif terhadap sentuhan atau tactile defensiveness, gejalanya adalah jengkel, khawatir, agresif terhadap cahaya atau sentuhan tak terduga, tidak suka dicium, dipegang atau dipeluk, bereaksi melengkungkan punggung, menangis, atau menarik diri. Berikutnya, hiposensitif atau underresponsif. Gejalanya adalah sangat menginginkan sentuhan atau ingin menyentuh orang atau benda. Tidak sadar jika disentuh atau ditabrak, kecuali jika sangat kuat. Nah, lalu juga tidak terganggu jika luka atau memar, dan tidak takut disuntik tetapi malah suka. Kemudian tidak sadar jika wajah atau tangannya kotor. Akibat kerusakan korteks somatosensori. 1. Kerusakan pada korteks somatosensoris primer. Hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan, mendeteksi posisi sambungan, contohnya ujung jari telunjuk kanan ditemukan dengan ujung jari telunjuk putih, dan mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seseorang disentuh, contohnya disentuh jari kelingking tetapi menurutnya yang sentuh adalah jari tengah. Berikutnya, agnosia somatosensori. Asterognosia.
adalah sebuah keadaan di mana seseorang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan, seperti stereognosis, tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensorisnya. Asterognosia berkaitan dengan asomatognosia. B. Asomatognosia, yaitu kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. Pasien ini umumnya merasa bagian tubuhnya ada yang hilang dari kesadaran jasmaninya. Asomatognosia umumnya berkaitan dengan kerusakan hemisferis sebelah kanan. Adapun mekanisme rasa sakit, yaitu proses merasa sakit ini disebut persepsi nyeri atau nosisepsi. Sinyal nyeri atau rasa sakit dimulai di titik stimulasi dan berlanjut ke saraf, kemudian ke sumsum tulang belakang hingga sampai ke otak. Inilah waktu di mana otak akan memproses dan memberitahu untuk beraksi terhadap rasa sakit. Adapun langkah dalam memproses persepsi nyeri atau rasa sakit ini, yaitu yang pertama, saat jari terluka, jaringan menjadi rusak. Ketika itu terjadi reseptor rasa sakit khusus yang dirangsang akan mengenali rasa sakit itu. Yang kedua, setiap reseptor yang terhubung ke neuron mengirim sinyal rasa sakit. Neuron ini menghubungkan reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sinyal nyeri kemudian ditransfer ke otak. Yang keempat, otak menerima dan memproses sinyal untuk menginformasikan tubuh Anda untuk beraksi. Rasa sakit. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi yang secara potensial membahayakan. Secara khusus, stimulus rasa sakit tidaklah ada. Terdapat 3 paradok tentang rasa sakit, yaitu 1. Sakit merupakan hal yang buruk. Walaupun di sisi lainnya, sakit yang dirasakan bisa penting untuk menghentikan atau memperingatkan seseorang untuk mencari sesuatu. Contohnya gerak refleks, menjauhkan tangan dari teko panas yang melukai. Tangan saat ingin menyeduh teh, otak mengirim pesan ke sistem saraf motorik untuk menarik tangan menjauhi teko panas tersebut. 2. Tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimuli rasa sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit. Contohnya pada pasien hemisferektomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan rasa sakit dari kedua sisi tubuh. 3. Rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Contohnya, rasa sakit yang dialami para tentara perang dianggap biasa dalam medan pertempuran. Sistem pengantar sensasi somatik di dalam sistem saraf pusat. Semua informasi sensoris dari segmen somatik tubuh memasuki medula sinapsis melalui radix posterior, melalui lintasan sistem columna dorsalis dan tractus spinotalamik, diteruskan melalui medula oblongata, thalamus, dan ke korteks cerebri. Eksisi yang luas dari daerah sensorik somatis 1 yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat melokasir secara jelas berbagai bagian tubuh. Ia tidak dapat menilai secara kritis tingkat tekanan pada tubuhnya, dan ia juga tidak dapat menilai dengan tepat benda-benda. Ini disebut dengan astereognosis. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok 5 tentang indera peraba. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.